Sensasi baru, nikmati waktu. Oke, Bang Pigai. Apa kabar? Baik, Bang, sehat di apa kabar? Bang, ini kan abang ini terkenal banget nih sekarang nih. Wow, hampir semua orang ngomongin soal abang. Ada gambar abang di mana-mana. Ya kan? Terkenal di dunia maya atau dunia nyata? Dua-duanya. Abang kita kan jarak 1,5 meter nih. Nah, Sepakat buka gitu. dibuka aja? Oke. Ya sesuai Nah, protokol ya. sesuai protokol kita tetap 1,5 meter nih kurang lebih jaraknya. Bang, kabar terbaru itu Ya, yang ya menyebut-nyebut abang begini begitu, menyandingkan gambar abang dengan gambar. rasis. Iya, akhirnya kan udah diproses tuh oleh Barreskrim ya. Abang lega, abang senang, abang bahagia, abang apa? Ya ini pertanyaannya mantap ini. Mama Indi ini apa? Striker, Iya, langsung aja menyerang langsung jantung ya. Wih, kan kita pengen tahu nih abang perasaannya apa gitu sekarang itu ketika orangnya udah diproses. Jadi gini, di apa? Saya ini kan aktivis, HAM. bukan aktivis mahasiswa. Aha. Jadi dulu waktu mahasiswa saya aktivis kampus, Ya. aktivis PRD, Uh-uh. terus aktivis PMKRI, aktivis 98. Yang dulu ya kita menentang otoritarianisme, Orde Baru. Abang Jadi- jawab dulu aja, senang, Ya, bahagia, apa itu dulu aja bang. Enggak, itu dulu supaya kan menuju ke sana itu kan harus saya Jelasin jawab, dulu, jangan jelasin. panjang-panjang, Abang. Jangan sampai pertanyaannya itu tidak kompatibel dengan Oke, jawaban. oke, Itu loh. oke. Kemudian setelah itu saya di Komnas HAM, sampai sekarang saya menangani banyak kasus. Pilihan saya adalah pembela kemanusiaan kan. Dan pembela kemanusiaan mempertahankan kedikdayaan sipil, hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, keadilan. Kalau kami memilih sebagai pembela ketidakadilan, tentu ketidakadilan bagi orang kecil. Ya. Ya, orang yang membutuhkan pertolongan, bantuan, membutuhkan pencarian keadilan. Nah, pelakunya siapa? Biasanya orang yang memegang otoritas, state actors. Maka kita sudah tahu bahwa itu tidak gampang membela orang kecil, menentang, melawan, memblokir kekerasan, penyalahgunaan kewenangan oleh negara terhadap rakyat. Singkat cerita. Dalam konteks ini kita sudah tahu resikonya tinggi. Maka adanya ujaran kebencian melalui misalnya kekerasan verbal, kemudian kritik, dicaci maki, bahkan ada yang puji pasti. Nah, dalam konteks ini saya menganggap ujaran kekerasan verbal mengandung unsur rasialisme. Itu jika saya hitung lebih dari jutaan Ke abang secara pribadi. pribadi. Oh iya, Wah. udah jutaan bang. Jutaan. Wow. Satu orang rasis sama saya itu ikutannya itu ribuan. Media sosial itu kan tersistem, Ya. terorganize. Jadi kalau satu buzzer menyerang pasti 10.000, 100.000, 500.000 ikut. Kalau 10 buzzer, apalagi 1 juta buzzer, 1 juta kali menyerang saya. Karena itu saya sudah anggap hal-hal yang menyangkut serangan kekerasan verbal kepada saya, kritikan atau dukungan, mungkin pujian, itu saya tidak boleh terpengaruh karena saya pemimpin. Oke. Pemimpin yang meskipun bukan pemimpin pemerintah, tapi juga saya pemimpin sebagai human rights defender, pembela kemanusiaan. Tapi ini kan Begitu. disandingkannya dan dengan foto hewan gitu loh bang. Ya. Maksudnya ada ketika abang ngelihat foto itu ngerasa ada kayak marah nggak? Indi, Ya, iya kan. Jadi ini kan fotonya. Ya, heeh. Ini kan bukan baru ini. Fotonya ini dari 2017 nih. Ya, bukan dia yang bikin ya. 2017.
Itu dia yang Fo- bikin atau bukan awalnya bikinnya penyandingan foto itu? yang awalnya itu dari Fatima. Oke. Itu 2017. Aha. Tapi sebelumnya itu pernah dari Yamin, Mhm. Ketua Koordinator Umum Seknas Jokowi. Oke. Koordinator Seknas Jokowi. Yamin yang meninggal ya, maaf ya. Hmm. Meninggal. Juga jadi setelah itu ya rentetan kekerasan verbal kepada saya. Ini muncul 2017. Oke. Nah, yang ini kan yang paling baru nih. Ini kan Januari, yang ini nih, ya kan? Januari. Abang baca ini nih. Saya boleh jujur apa nggak? rasanya? Boleh jujur nanti. Ah. Gue nggak pernah baca. Gue hanya tahu vaksin ini ya ini. Ah. Saya nggak baca, lihat foto, foto lama. Tulisan Oh, saya oke. nggak baca. Karena begini, Ah. ada alasannya. Tahun 2017 atau 18 itu nanti urusan cyber ya, Ya. Badan Cyber Mabes Polri. 2017 atau 18 itu dengan nama yang sama, Ambrosius Nababan, pernah juga nulis tulisan kayak gini yang sama. Gambarnya? Nggak, mungkin ya gambarnya saya tidak bisa menjelaskan, tapi pernah nulis. Ah, oke. Jadi rombongan-rombongan mereka yang pekerja cyber, Mhm. pekerja seperti ini, baser-baser ini sudah lama. Jadi saya lihat, oh ini tulisannya Ambrosius, oh tulisannya Abu Janda, tulisannya Denny Oh, beda ya? Siregar. Ini abang sekarang kan bisa baca nih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Abang mau baca sendiri? Nggak perlu. Nggak usah. Kenapa abang menghindar untuk baca? Bukan karena saya tahu semua isinya. Oke. Paling tidak jauh-jauh dari gorila, dari monyet, Mhm. dari mungkin tikus, kucing, Mhm. warna-warna hitam, utang belantara, mungkin ya segala-galanya. Jadi karena itulah menurut saya sudah, karena hampir jutaan, saya anggap itu konsekuensi dari saya sebagai pembela kemanusiaan. Udah rasa kebal gitu berarti ya, Bukan Bang? Ya? kebal. Apa? Ya, saya sudah sadar Uh-uh. sadar betul ya bahwa hal itu akan terjadi dan normal aja, hal yang normal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya kan menjaga kedikdayaan demokrasi. Karena itu ini saya anggap sebagai bagian dari kerangka demokrasi. Soal konten negatif atau positif itu ukuran-ukuran setiap orang. Oke. Saya kan yang harus dikontrolkan konten, tapi kebebasan ekspresi tetap terjaga toh. Silakan aja dengan by design atau tidak, itu urusan mereka. Tapi bahwa kebebasan ekspresi harus terjaga. Apalah artinya saya menentang otoritarianisme Orde Baru. Ketika saya menutup keran demokrasi. Karena itu persoalan ekspresi mereka melalui media sosial saya menghormati dan menjaga betul. Soal konten itu adalah pilihan saya. Saya mau memproses orang atau tidak itu pilihan saya. Ini Tapi abang yang proses? pilihan saya kan tidak. Siapapun yang menyerang saya kalau tidak fisik, asal tidak fisik. Abang tahu siapa yang melaporkan ini ke polisi? Oke, itu kan ini kan mengandung unsur rasis, SARA. Karena itu kalau SARA di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang ras dan etnik, itu ada dua proses hukumnya. Kalau itu menyerang individu, Ya. maka individu yang menjadi korban bisa melaporkan ke proses hukum, criminal justice Ini masuk system. individu apa enggak? Ini saya jelasin dulu. Kalau dalam konteks Undang-Undang 40. Terus kalau karena ini ras, SARA, maka kena etnik atau komunitas yang menjadi korban bisa melaporkan. Jadi dalam criminal justice system itu khusus SARA itu bisa oleh setiap individu bisa lapor, tapi komunitas bisa. Ini bisa masuk dua-duanya berarti? Ini yang laporan ke Ambrosius itu komunitas. Oke. Rakyat Papua yang lapor. Abang yang kendalikan, ayo lu lapor lu lapor gitu. Atau enggak? Ya kan saya itu
Saya bukan lelaki yang cemen. Ya, catat ya para wanita, Natalis Pigai bukan lelaki yang cengeng. Gentleman. Oh iya. Saya suka jadi korban. Oke. Korban dari segalanya. Tapi kan kita gentleman. Konsekuensi dari semua. Kalau laki-laki benar. Tidak boleh membawa perasaan. Yeah.